Tapi alih-alih seperti itu, dia ingin menyelamatkan Rizky Bilar. Dan yang terjadi adalah Lesti pun terkena backlash atau dampaknya, sehingga akhirnya Lesti di sini ikut menuai hujatan dari para netizen yang budiman. Nah, dan Tiga bawain dulu ya. Ada. berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Bersama saya hari ini teman-teman dari wartawan, dan mereka semua masih penasaran tentang apa yang akan terjadi dengan nasib Rizky Bilar dan Lesti pasca pencabutan laporan polisi, terus kemudian perdamaian mereka, dan adegan mencium kening yang akhirnya dipamerkan di depan para awak media tidak beberapa lama yang lalu. Mereka semua masih penasaran, apa yang menjadi penasaran mereka? Apakah mereka akan lanjut? Apakah akan bercerai? Apakah ini ketulusan? Ataukah ini kepura-puraan? Kembali saya ingin katakan, saya tidak berniat mencampuri rumah tangga orang lain. Saya akan dibilang mencampuri rumah tangga adalah jika yang saya campuri rumah tangga orang biasa, tetangga saya, RT saya, teman saya, wartawan yang ada di depan saya. Tapi kalau ternyata ini adalah public figure yang diikuti, diidolakan oleh jutaan orang di Indonesia dan menjadi viral selama 2 tahun ke belakang, dimana apapun langkah, pilihan, dan juga apa yang menjadi jalan hidup mereka banyak ditiru, maka ini menjadi satu hal yang juga menjadi concern saya dan banyak orang. Jika ternyata ada indikasi keanehan yang terjadi, dan jika ternyata ada sebuah preseden bahwa pelaku KDRT masih diberikan ruang dan ditolerir hanya dengan mengucapkan kata maaf saja. Yuk kita akan bicarakan, pastikan tetap menjaga kesopan santunan dalam berkomentar, dan mari kita berdiskusi tentang apa yang seharusnya terjadi ke depannya. Silahkan. Metode tasiomansi atau tasiografi, tasio sendiri artinya cups, menggunakan cangkir atau cawan ini yang memiliki simbol-simbol yang berbeda-beda, dan dimana nanti ampas tehnya, betul sekali karena yang saya pergunakan adalah teh tubruk, akan menempel di mana saat airnya dibuang. Disitulah simbol paling utama akan dibacakan, dan kombinasi simbol-simbol itu tadi akan menggambarkan kira-kira akan seperti apa masa depan mereka berdua. Nanti akan juga ada pertanyaan dari teman-teman wartawan yang akan saya jawab menggunakan kartu tarot yang ada di depan saya. Jadi ini akan menarik, pastikan jangan di skip, dan yuk kita mulai sesinya. Oke. Sebelum saya mulai, saya akan tuangkan dulu. Ini daun tehnya, daun teh biasa yang juga ada di tempat kalian, tapi ini spesial karena saya nggak bisa bilang kenapa spesial. Saya masukkan di dalam cawan sebanyak ini, lalu saya tuangkan air yang tadinya mendidih, sekarang sudah nggak lagi. Kira-kira sepertiga cangkir. Dan biasanya untuk orang yang menjadi klien saya, dia akan mengaduk berlawanan dengan arah jarum jam terlebih dahulu sampai terlihat airnya di sini berubah warna. Lalu kemudian kita diamkan, kita pegang, dan kita putar searah jarum jam sambil kita cium aromanya. Untuk orang-orang yang menanyakan sesuatu, biasanya pertanyaannya difikirkan secara mendetail apapun yang mereka inginkan, dan meminum sedikit saja dari pastikan saya kembalikan lagi biar semuanya masih fair ada di sini. Kemudian saya akan tutup, saya akan buang airnya. Saya putar agar tidak jatuh ke satu sisi tertentu. Saya balikan ini sekali, lalu saya balikan sekali lagi. Nah, biasanya akan dibacakan juga yang pisin, kalau orang Sunda bilang, kalau orang Jawa bilang lepek ini. Tapi kita tidak akan membaca ini karena akan terlalu lama. Ini berkaitan dengan zodiak dan kecenderungannya. Tapi kita akan baca berdasarkan apa yang kita lihat di
cawan ini tadi atau cangkir ini tadi. Dan di sini tampak tersebar di sisi sebelah yang sini, berbeda dengan yang sebelumnya. Saya kemarin baca juga ada yang di sisi sebelah hadapannya ini tadi. Tapi yuk kita akan tunjukkan satu demi satu, searah dengan jarum jam dari tempat pegangan cangkir ini tadi. Di sini simbol-simbol yang bersih, tidak ada apapun sama sekali. Tapi kemarin saya sempat bacakan ada di sebelah sini. Maka nanti pertanyaannya akan didasarkan dari apa yang ada di sini. Kalau ternyata kemarin sudah saya bacakan, masih saya pikir korelevan dengan itu, saya tidak akan bacakan ulang. Tapi silahkan pertanyaan secara menyeluruh, mau nanya apa? Karir, Mas. Dari Karir mereka berdua. Lalu apa lagi? Jodoh. Apakah akan Apakah panjang Selesai. atau Oke, bakal selesai? lalu? Udah Sudah itu dulu. Oke. Kemarin saya melihat beberapa elemen yang berkenaan dengan apa yang ditanyakan, dan kali ini saya menuju ke simbol pertama searah jarum jam yang harus saya bacakan, yaitu simbol ladam atau sepatu kuda. Bisa dilihat ke sini. Ini adalah simbol keberuntungan. Seperti halnya ladam sendiri di dunia nyata yang biasa ditaruh di atas pintu kalau orang-orang Western atau Amerika. Ini menunjukkan bahwa keberuntungan ini sepertinya masih menyelimuti mereka. Keberuntungan dalam artian mereka yang katanya diboikot dan sebagainya, belum ada satu hal resmi yang terus kemudian disampaikan dan dituruti oleh pihak televisi. Dan sepertinya semuanya masih hangat, masih dibicarakan, sehingga kalau kemarin yang dikatakan oleh kakak Rizky Bilar, mungkin ada sedikit benarnya bahwa sepertinya televisi ini ada kemungkinan berpikir ulang kalau harus memboikot mereka. Karena mereka salah satu dari banyak artis yang mendatangkan cuan yang tidak sedikit juga. Ini adalah satu keberuntungan yang saat ini masih mereka raup. Jadi kalau dibilang bahwa karir mereka jatuh secara spontan, sepertinya tidak seperti itu. Tapi akankah ini dipertahankan terus? Maka kita akan geser lagi melihat di sisi sini. Nah, ada sisi gambarnya itu bentuk seperti lambang wajib ya. Yang kalau saya kira ini adalah, kalau di sini artinya sendiri itu saat yang tepat untuk memulai sesuatu yang diinginkan. Tapi ini sepertinya dijauhi oleh lambang-lambang yang dijauhi oleh si daun teh ini tadi. Maka sepertinya saat yang tepat untuk melakukan hal itu sepertinya sudah lewat kemarin ini. Jadi sekarang ini sepertinya saatnya itu mungkin sudah tidak tepat lagi. Tidak tepat untuk apa? Kalau saya kira seharusnya kemarin yang dilakukan oleh Lesti Kejora adalah tidak mencabut laporan atau belum mencabut laporan. Karena laporan yang dibuat terus konyong-konyong dicabut, ada kesan di masyarakat seperti diduga memainkan pihak kepolisian. Kenapa nggak dibiarkan dulu sampai beberapa hari baru berubah pikiran, baru itu dicabut? Kenapa sesuatu yang sudah diajukan, dia pergi umroh, datang-datang terus minta dicabut? Ini satu hal yang terus kemudian menjadi presiden yang buruk untuk Lesti Kejora sendiri. Dan seharusnya kemarin hal itu tidak dilakukan. Dan kalau kita melihat lagi ke yang berikutnya, nah ada tanda love yang saya kira ini adalah universal simbol yang tidak perlu saya jelaskan. Bucin, cinta yang berlebihan, perasaan yang tidak ingin kehilangan, yang kalau saya kira akhirnya menjadikan hal ini dilakukan secara prematur. Nah, harusnya kalau memang cinta, harusnya Lesti di sini mengetahui paling tidak karirnya harus diselamatkan agar dia bisa menyelamatkan orang yang lain. Seperti kalau kita naik pesawat terbang, lalu terus kemudian ada kondisi perbedaan ketinggian, terus masker oksigen itu turun, kita harus memakai dulu menyelamatkan diri kita, baru menyelamatkan orang lain yang kita sayangi di sebelah kita. Tapi alih-alih seperti itu, dia ingin menyelamatkan Rizky Bilar. Dan yang terjadi adalah Lesti pun terkena backlash atau dampaknya, sehingga akhirnya Lesti di sini ikut menuai hujatan dari para netizen yang budiman. Nah, dan ini sesuatu yang terjadi selama beberapa hari ke belakang ini, dan terjadi mungkin akan terjadi sepanjang minggu, bahkan beberapa bulan ke depan ini tadi. Lalu kita lihat ada yang berikutnya. Ini adalah gambar kepala kucing. Kemarin saya juga lihat bahwa kepala kucing ini menggambarkan tentang jiwa yang ingin bebas, yang ingin lepas. Inilah mengapa saya melihat bahwa ada satu, kalau saya bilang bukan ketidaktulusan, tapi
sesuatu yang mungkin disembunyikan, tidak diberitahukan saat semua adegan kemesraan ini diumbar di depan media ini tadi. Sepertinya memang ada satu hal yang lain, dan di dalam hati Lesti ini walaupun mungkin terucap kata cinta, tapi kalau mungkin ada kepribadian yang lain ini kayak ingin menolak dan pergi dari situasi ini. Saya merasakan itu. Tapi kembali lagi, apapun satu langkah positif ya kita doakan agar ini semua tidak terjadi. Semoga bacaan dan ramalan saya ini saya meleset. Tapi yang saya lihat di sini adalah ada hal tersebut yang membuat dia ini sepertinya ingin keluar dari kondisi ini. Sepertinya menyesali melihat ini semua terjadi seperti yang diinginkan, tapi kok ternyata jadinya seperti sekarang ini. Dan ada matahari terbit di sebelah sini, yang mana mereka ini berharap ini adalah sebuah awal yang baru, memulai sesuatu yang baru. Yang saya katakan ini juga sesuatu yang mungkin jadi false belief, karena biasanya, dan ini terjadi setiap saat, pelaku KDRT itu biasanya akan mengulangi pola yang sama nantinya. Maka kalau diberitakan tadi masalah jodoh, ya kalau ternyata memang terjadi lagi, saya pikir ini akan dilakukan secara senyap, kalaupun memang ternyata nanti akan ada perceraian. Karena di sini ada kartu bergambar cawan. Cawan itu artinya perayaan, sesuatu yang resmi diumumkan, sesuatu yang sifatnya itu celebration. Dan ini ada di sini, harus kita sepakati bahwa ini adalah satu hal yang bisa terjadi atau bisa tidak. Jadi kita akan tahu jika ternyata nanti ada hal-hal yang berkenaan dengan terulangnya lagi siklus, atau ternyata berubah pikiran lagi. Karena kemarin pun berubah pikiran kan dengan mengajukan laporan polisi terus kemudian menarik. Sangat mungkin nanti terjadi lagi, tapi sepertinya nanti tidak akan diumumkan seperti sekarang. Sepertinya akan dengan senyap. Seperti ramalan saya pertama kali saat Lesti memberikan laporan polisi, saya katakan bahwa ini sepertinya akan dicabut laporannya dan semuanya akan dilakukan secara senyap, menghindari awak media. Dan terus kemudian di sini yang jelas sekali menutup semuanya, kalau tadi ini sifatnya masih ada yang terbuka, di sini adalah lambang dari star atau bintang. Dimana kalau karir masa depan mereka berdua ini sebenarnya bisa untuk bersama. Tapi saya sarankan tidak di dunia entertainment, karena sudah kadung adanya sebuah insiden yang kita lihat, yaitu Rizky Bilar mengenakan baju orange, yang itu sangat disayangkan. Jika itu belum terjadi, sepertinya apa yang akan terjadi di masa depan ini masih akan bisa diprediksikan dengan akan berpihak kepada mereka. Dewi Fortuna mungkin masih akan bisa menghampiri, tapi dengan apa yang terjadi ini akan sulit. Maka kembali lagi, dari kemarin selalu di area sini saya lihat ini ada tanda silang. Silang itu halt, stop, berhenti. Dan ini mungkin yang saya takutkan, semoga tidak terjadi. Mereka berdua ini akan berpisah nanti. Ini yang bisa saya bacakan. Yang di dalam ini mungkin nanti kalau kita punya waktu lebih jauh lagi, tapi ini yang saat ini terjadi. Tentu saja ini adalah sebuah prediksi ramalan yang akan bisa berubah, dan sekali lagi tidak ada satu manusia pun yang bisa meramalkan masa depan, karena masa depan belum terjadi. Ini adalah kecenderungan yang akan terjadi jika ternyata hal-hal yang disarankan, misalkan kehadiran psikolog atau psikiater, terus kemudian ahli branding yang akan bisa mengembalikan lagi kepercayaan masyarakat terhadap mereka, ahli komunikasi yang akan bisa membahasakan dan juga menyampaikan apa yang terjadi sebenarnya kepada orang yang tidak di tempat, dan agar mereka ini mengerti. Jika hal tersebut tidak diperhatikan, maka hal ini pasti akan terjadi. Sama seperti saat jika kemarin itu Pak Hotma Sitompul tidak turun tangan, saya yakin Rizky Bilar saat ini pun pasti masih mendekam di tahanan.